Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Berbahagia kehidupan kita pada malam hari ini. Kita kembali berkesempatan dapat melaksanakan ibadah walaupun secara Zoom, secara online. Namun ini semata-mata adalah kasih kemurahan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk tetap dapat mengalami penggembalaan dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Sungguh pun kita berada pada suasana pandemi, namun Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah. Sehingga kehidupan kita boleh mengalami satu pemeliharaan lewat penggembalaan firman Tuhan yang tentunya yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Ya, pada malam hari ini kembali saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, melanjutkan apa yang sudah Bapak Gembala sampaikan setiap ibadah PA, yakni tentang koreksi Tuhan atas 7 jemaat di Asia Kecil. Namun yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini merupakan ulasan apa yang Bapak Gembala telah sampaikan kepada kita semua pada kesempatan ibadah PA yang lalu. Ya, puji nama Tuhan. Jikalau kita memperhatikan sebelum koreksi Tuhan disampaikan lewat Rasul Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, Tuhan melalui Rasul Yohanes menyampaikan lebih dahulu salamnya kepada ketujuh jemaat. Ya, kita bisa baca di dalam Kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang keempat. Saya mohon bantuan Bapak David untuk membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Wahyu 1 Wahyu ayat 1 ayat yang keempat. Iya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Iya, puji nama Tuhan. Jadi sebelum Tuhan lewat pribadi Rasul Yohanes menyampaikan koreksinya atas ketujuh jemaat di Asia Kecil yang meliputi dari jemaat di Efesus, Smyrna, Pergabus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dia menyampaikan atau pribadi Tuhan perlu menyampaikan salamnya. Ya, salam ini sangat perlu. Sebelum menyampaikan teguran, koreksi kepada jemaat Tuhan, ya, sebagaimana yang kerap kali dilakukan oleh Bapak Gembala, oleh para hamba-hamba Tuhan, oleh kita semua para pembicara, sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita menyampaikan salam lebih dahulu. Ini merupakan satu sikap yang sangat bijaksana yang Tuhan ajarkan kepada hamba-hambanya. Sebelum kita menyampaikan pesan firman Tuhan, perlu kita menyampaikan salam dari Tuhan. Agar teguran atau pesan yang disampaikan kepada jemaat dapat diterima dengan baik. Ini merupakan satu ajaran, satu sikap yang sangat-sangat bagus. Ya. Di dalam salam itu, kita menemukan dua perkara yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Yang pertama adalah kasih karunia, dan yang kedua adalah damai sejahtera. Demikian juga mengajarkan pada kehidupan kita semua. Sebelum kita menegur seseorang yang mungkin melakukan satu pelanggaran, kesalahan tentunya, ya, kita perlu menyapa pribadi orang itu
dengan santun ya, menyampaikan salam sebelum kita pada klimaksnya memberikan satu teguran atas apa yang dilakukan. Kita perlu mengadakan satu pendekatan, juga memberikan satu tuntunan ya, agar pesan atau teguran itu boleh diterima dengan baik atas kehidupan yang kita layani ya. Kita membaca di dalam Titus 3 ayat yang ke-15. Surat Titus 3 ayat yang ke-15. Titus 3 ayat yang ke-15. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikan salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Ya, jadi salam itu berisikan kasih karunia menyertai kamu sekalian. Sekarang kita membaca dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-14. 1 Petrus 5 ayat yang ke-14. Ya. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai Ya. sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Jadi salam itu berisikan kasih karunia dan damai sejahtera. Ini yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada ketujuh jemaat Tuhan. Ya, 7 jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil mewakili gereja-gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Di dalam gereja Tuhan tentunya masih banyak didapati pelanggaran, kesalahan, keterbatasan, kelemahan, bahkan juga kecelaan di dalam gereja. Sehingga Tuhan perlu datang mengadakan satu koreksi atas tiap-tiap jemaat Tuhan. Agar jemaat Tuhan bisa masuk di dalam rencana Allah. Sebab Allah memanggil kehidupan kita bertujuan agar kehidupan jemaat Tuhan itu masuk di dalam kerajaan Allah dan menjadi imam-imam Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Wahyu 1 ayat yang ke sebentar, 6. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Ya, Dan yang ini telah membuat kita manggil kehidupan kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi agar kehidupan kita masuk dalam suatu kerajaan, itulah kerajaan Allah, kerajaan Bapa di surga, dan menjadikan kita sebagai imam-imam bagi Allah Bapanya. Sebab Allah perlu mempersiapkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai imam-imam Allah sebelum kehidupan kita berpindah dari dunia ini kepada kerajaan sorga. Sebab tanah air kita ada di dalam sorga. Kesanalah sebenarnya tujuan kehidupan kita. Dan di sana kehidupan kita dipersiapkan untuk menjadi imam-imam, menjadi hamba-hamba Allah yang hanya bisa beribadah kepada Allah saja. Ya, sebagaimana di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22, Wahyu 22, sebentar. Ayat yang ke
berapa tadi saya catat ini ya. Di sana kita hanya beribadah kepada Allah saja, ya. Wahyu Tiga, 22 ayat berapa tiga, ya? Ayat tiga. yang ketiga. Iya, iya. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Iya, Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan iya. hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya, jadi tujuan Allah menguduskan kehidupan kita menjadi satu jemaat yang layak di hadapannya. Karena Allah mempersiapkan kehidupan kita untuk berada di dalam satu kerajaan Bapa. Itulah kerajaan sorga, sebab di sana kita hanya beribadah kepada Dia. Itu aktivitas di dalam sorga. Ya, puji nama Tuhan. Dari 7 jemaat yang dikoreksi Tuhan, ada 5 jemaat yang ditegur atau dicela, dan 2 jemaat yang dinasihati. Ya, 5 jemaat yang ditegur itu meliputi Efesus, Smyrna, Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodikia. 5 jemaat yang ditegur, dan 2 jemaat yang dinasihati itulah menunjuk pada jemaat Smyrna dan Philadelphia. Ya, setiap kali Tuhan mengoreksi atas jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil, Tuhan selalu tampil sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Ya, apa yang menjadi kelemahan jemaat, di sana Tuhan tampil sebagai wujud yang menjadi kebutuhan dari jemaat itu sendiri. Ya, contoh seperti jemaat Efesus. Ya, sekarang kita membaca di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan 5. Ini merupakan koreksi Tuhan atas jemaat yang ada di Efesus. Jemaat yang meninggalkan kasih mula-mula. Ya. Wahyu 2 ayat 4 dan yang kelima. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi jemaat Efesus dicela Tuhan karena ada satu pelanggaran, yakni meninggalkan kasih semula atau kasih mula-mula. Dan Tuhan ancam bagi jemaat di Efesus akan mengambil kaki dian dari tempatnya. Jikalau jemaat ini tidak bertobat dari apa yang sudah dilakukan, dari meninggalkan kasih mula-mula itu. Nah, sekarang kita kembali melihat penampilan pribadi Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat yang pertama, ya, atas jemaat di Efesus ini. Wahyu 2 ayat yang pertama. Ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ya, jadi apa yang menjadi kebutuhan dari jemaat itu, itulah kaki dian emas yang diancam Tuhan untuk diambil dari jemaat ini. Tuhan hadir dengan apa yang menjadi kebutuhan jemaat Efesus. Ya, jemaat Efesus memang meninggalkan kasih mula-mula, diancam Tuhan. Kaki dian atau pelita emas akan diambil dari dalamnya. Kalau pelita emas diambil dari dalam gereja, di dalam bait Allah, maka yang akan terjadi di sana hanyalah kegelapan. Ya, jemaat itu akan hidup di dalam suasana gelap, hidup
dalam kegelapan itu dalam rupa-rupa hawa nafsu, dikuasai dengan kehidupan kedagingan. Iya, itu jikalau kehidupan itu ada di dalam kegelapan. Ya, dan Yesus datang menampilkan pribadinya sebagai pribadi yang memegang 7 bintang. Yang memegang 7 bintang berarti bintang itu punya sinar, punya cahaya untuk menerangi. Dan dia berjalan di antara ketujuh kaki dian. Apa yang diancamkan Tuhan kepada jemaat di Efesus? Justru Tuhan tampil sebagai pribadi yang memegang ketujuh bintang, ya, dan berjalan di atas di antara kaki dian. Itu berarti ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Apa yang menjadi kelemahan dari jemaat itu? Sepertinya Tuhan menyediakan solusinya, ya. Coba kalau kita perhatikan satu demi satu dari jemaat-jemaat Tuhan yang dikoreksi Tuhan. Tuhan selalu menyediakan satu solusi yang justru ada di dalam penampilan Tuhan. Ya, kita perhatikan ya. Jadi seperti jemaat di Efesus, Tuhan ancam akan mengambil kaki dian. Tuhan datang dengan kaki dian. Ya, berarti Tuhan menyediakan satu solusi jalan keluar di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Tentunya kehidupan kita punya banyak masalah, punya banyak persoalan di dalam kehidupan ini, khususnya pada hari-hari ini. Tetapi jika kita mau datang kepada Tuhan, di sini Tuhan katakan, jikalau engkau bertobat, Tuhan akan mengembalikan kaki dian itu, bahkan memberikan satu pahala yang lebih lagi dalam kehidupan jemaat di Efesus. Ya, kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang ke-11, Wahyu 2 ayat yang ke-11, di sana Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus, kalau menang, jemaat itu akan tidak mengalami satu penderitaan apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya. Ya, Wahyu 2 ayat 11. Wahyu 2 ayat yang ke-11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, ini yang diberikan satu bonus kepada jemaat di Efesus, ya. Sebenarnya Tuhan ancam akan mengambil kaki dian. Ya, kaki dian berarti jemaat itu tentunya akan mengalami satu suasana gelap. Ya. Itu sebabnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus memberikan satu nasihat yang sungguh-sungguh kepada jemaat di Efesus khususnya, agar hidup di dalam terang. Sebab Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dari jemaat itu, ya. Sebab jemaat ini kehilangan kasih mula-mula yang menjerumuskan atau membawa jemaat ini dalam satu kondisi kejatuhan yang sangat dalam. Ya, orang yang jatuh di dalam lubang itu berada dalam suasana yang gelap. Lubang itu pasti tidak ada lampu di dalamnya. Lubang itu identik dengan kegelapan. Itu sebabnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengingatkan agar mereka hidup di dalam terang. Ya, coba sekarang kita membaca di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2 lebih dahulu. Efesus 5 ayat 1 dan yang kedua. Ya. Sebab itu, jadilah penurut-menurut Allah seperti anak-anak yang terkasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, sekarang
ayat 8 sampai dengan 11. Ya, Ayat yang Tuhan ke-8. menginginkan agar kehidupan jemaat di Efesus menjadi penurut Allah. Ya, 8 sampai dengan yang Memang 11. dahulu memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup Karena sebagai, terang hanya ya, puji Tuhan. Ya, terus ya. karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 11. Ayat yang ke-11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telajangilah perbuatan-perbuatan itu. Ya, ini yang menjadi nasihat atau pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, karena jemaat Efesus diancam Allah karena kejatuhan, ya, meninggalkan kasih mula-mula itu, Allah akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Ya, pasti akan mengalami suasana gelap. Ya, kalau dunia mengalami kegelapan, apa jadinya dunia ini? Ya, pasti akan terjadi bencana yang luar biasa. Ya, itu juga akan berlaku dalam gereja Tuhan. Jika gereja Tuhan hidup dalam suasana gelap, ya, perbuatan-perbuatan gelap sudah nyata, ya. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang kelima, seluruhnya di sana jelas dikatakan untuk bisa menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Ya, ada banyak perkara-perkara gelap, ya, yang dilakukan oleh manusia, baik secara nyata dan juga yang sembunyi-sembunyi, baik di dalam perkataan, tutur kata, juga di sana Tuhan tegurkan, ya, di dalam Efesus. Sebenarnya jemaat di Efesus ini merupakan jemaat yang luar biasa, ya, diperhatikan Tuhan. Karena jemaat ini yang pertama punya satu karunia yang namanya roh hikmat dan pewahyuan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-17, ya. Jadi jemaat ini punya satu kelebihan yang luar biasa dibanding dengan jemaat-jemaat yang lain, ya. Yang pertama, jemaat di Efesus dikaruniakan roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal pribadi Allah dengan benar. Ya, Efesus Efesus 1 ayat 17. yang 17, ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, jadi kepada jemaat di Efesus, Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu. Ini satu kelebihan yang luar biasa. Yang kedua, jemaat Efesus memiliki kasih karunia untuk mengalami satu keselamatan yang dihisapkan dalam pembentukan tubuh Kristus. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Efesus 2 ayat 21 dan yang ke-22. Iya, Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi di tempat sini kediaman Allah. Yesus turut dibangunkan menjadi bait atau tempat kediaman Allah di dalam roh, itu menunjuk pada tubuh Kristus. Ya, menjadi bait Allah. Itu yang kedua yang didapatkan oleh jemaat di Efesus. Yang ketiga, jemaat Efesus memiliki kasih yang dia mengenal kasih Allah itu begitu luar biasa, ya. Coba sekarang kita membaca di dalam Efesus 3 ayat 10, ayat yang ke-10 atau 18 sebentar. Kok atau ini. Coba Efesus 3 ayat yang ke-18 saja dulu. Efesus 3 ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus
dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19 tambahkan. Ayat yang ke-19, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Iya, jadi kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus berdoa secara khusus supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami tentang kasihnya Kristus dan mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan agar dipenuhi seluruh kepenuhan Allah ya lewat kasih ya. Sebab jemaat di Efesus meninggalkan kasih mula-mula. Itu sebabnya Rasul Paulus perlu mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk bisa mengenali kasih Allah yang luar biasa itu. Kelebihan yang keempat yang dimiliki oleh jemaat di Efesus. Jemaat ini diberikan karunia jabatan yang lengkap ya. Efesus 4 sekarang. Ayat yang ke-11 dan 12. Efesus 4 ayat 11 dan yang ke-12. Dan Iya. ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji nama Tuhan. Ya, jadi kepada jemaat di Efesus, Tuhan memberikan jabatan, karunia jabatan ya, dari rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar atau guru. Ya, tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Pasal yang keempat bicara tentang pembangunan tubuh Kristus. Ya. Kemudian yang lebih lanjut lagi, jemaat Efesus ini dibawa kepada satu kesempurnaan dengan menguduskan jemaat ini tanpa cacat dan celah lewat firman. Ya, Efesus 5 ayat 26 dan 27. Ya, ayat yang sering kita baca. Ya, Efesus 5 ayat 27. Ayat 26 dan yang ke-27. Ya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Iya, jadi jemaat ini dijanji untuk mengalami satu pengudusan dan penyucian lewat air firman. Ya, firman Allah yang menguduskan supaya jemaat atau jemaat di Efesus ini di hadapan Allah itu berdiri dengan cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut atau yang serupa itu, tanpa celah. Merupakan jemaat yang sempurna. Dan lebih lagi, jemaat Efesus mendapat satu perlakuan istimewa dari Tuhan. Diperlengkapi dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kurang apa jemaat ini? Luar biasa kalau kita memperhatikan jemaat Efesus ini. Punya satu kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Sekarang kita membaca Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tambahkan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Ya, jadi luar biasa jemaat Efesus ini sebenarnya mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Ya,
Namun Tuhan itu sangat sangat eh, mencela, ya, sangat mencela jemaat di Efesus ini karena meninggalkan kasih mula-mula, ya, dan diancam jika kehidupan jemaat di Efesus tidak bertobat dan tidak melakukan tidak lagi melakukan apa yang engkau lakukan, ya, maka kaki Dian itu akan diambil daripadanya, ya. Jadi solusi yang diberikan kepada jemaat di Efesus agar jemaat ini bertobat dan melakukan yang semula mereka lakukan, ya. Apa yang mereka lakukan, ya, banyak hal yang karena meninggalkan kasih mula-mula itu, ya. Kasih ini memang sangat luar biasa, ya, kalau kita jabarkan, ya. Apapun yang kita kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan, jikalau kita lakukan tanpa kasih, maka semuanya itu tidak ada gunanya bagi Tuhan. Ya, sebabnya Tuhan menilai jemaat di Efesus ini mengalami satu kejatuhan yang dalam karena meninggalkan kasih mula-mula. Puji Tuhan. Ya, kita beralih kepada jemaat di Pergamus yang dikoreksi Tuhan sekarang. Ya, jadi Efesus tadi adalah jemaat yang meninggalkan kasih mula-mula. Dan kedua, kepada jemaat di Pergamus. Wahyu 2 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Wahyu 2 ayat 14 sampai yang ke-16. Ya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ya, puji Tuhan. Jemaat Pergamus adalah satu jemaat Tuhan yang di Asia Kecil yang kehilangan kebenaran. Apa itu kebenaran? Berdasarkan Yohanes 17 ayat 17, kebenaran menunjuk pada firman. Ya. Jadi jemaat Pergamus itu meninggalkan atau tidak lagi berpegang pada firman yang adalah kebenaran. Ya. Ya, boleh dibaca Yohanes 17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Dan di ancaman dari Tuhan atas jemaat Pergamus itu adalah tadi ancamannya jikalau tidak bertobat, ya, sebentar, ancaman itu dihadapkan dengan pedang tajam bermata dua. Ya, sebentar. Ya, ancaman kepada jemaat di Pergamus. Ya, di dalam ayat yang ke-16, sorry. Jadi ayat 16, sebab itu bertobatlah, ya. Jika tidak demikian, aku akan datang segera datang kepadamu dan aku memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Pedang yang di mulut Tuhan itu menunjuk kepada firman. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ancaman Tuhan atas jemaat di Pergamus, ya, Tuhan mengancam akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Kalau kita perhatikan penampilan pribadi Tuhan, justru dia datang memakai pedang yang tajam bermata dua. Ya, coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ya, jadi sebenarnya Tuhan memang menegur
kepada jemaat di Pergamus karena Tuhan mencela jemaat Pergamus ini posisinya yang tidak benar sampai dia meninggalkan kebenaran. Posisi yang menyelenceng karena dia diam di tempat tahtanya iblis. Kalau kita membaca di dalam ayat yang 13. Sekarang Wahyu 2 ayat 13. Wahyu 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau berada, di mana engkau diam, yaitu di Ya. sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, Makasih, juga sampai di tidak pada zaman Antipas. Oke. Ya, oke. Tidak usah diterusin. Yang saya perlu tegaskan tempat atau lokasi diamnya jemaat Pergamus ini yang keliru, ya, di tempat tahta iblis. Ya. Di tempat tahta iblis itu berarti di sekeliling dari jemaat Pergamus ini ada perkara-perkara gelap, perkara-perkara yang dilakukan oleh kehidupan yang tidak mengenal Allah, ya, kehidupan yang tidak bertobat, ya, sebagaimana yang juga dialami, dirasakan oleh pribadi Lot yang pada saat dia tinggal di Sinear atau di lembah Yordan, ya, yang dipilih oleh Lot sendiri, dia masuk sampai ke Sodom, ya. Di sana dikatakan lewat tulisan Rasul Petrus, jiwa dari Lot menderita oleh sebab melihat perbuatan kelakuan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Sodom. Jiwanya menderita. Itulah sebenarnya yang juga dirasakan oleh jemaat di Pergamus. Ya, sebab jemaat ini tinggal atau diam di tempat tahtanya iblis. Sebagaimana Lot juga tinggal di tempat yang salah di Sodom. Ya, orang-orang Sodom kita tahu hidup di dalam keinginan-keinginan daging, hidup dalam kejemawaan, hidup dalam pesta pora, hidup dalam kecemaran, ya, kenajisan. Ya, di sana terdapat praktek-praktek lesbi, homo di sana luar biasa. Ya, ini yang dialami, dirasakan oleh pribadi Lot. Ya, itu juga yang dialami oleh jemaat di Pergamus. Ya, dia kemudian meninggalkan kebenaran yang notabene adalah firman Tuhan. Ya, dan Yesus datang kepada jemaat di Pergamus dengan apa tadi? Memakai pedang yang tajam bermata dua. Itu menunjuk pada firman Allah. Sekarang kita membaca di dalam Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Ibrani 4 ayat 12 dan yang ke-13. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, jadi pedang tajam bermata dua itu menunjuk kepada firman Allah yang hidup, kuat, ya, yang sanggup mengadakan satu koreksi mendalam, ya, sampai bisa memisahkan jiwa dan roh, ya, sumsum dan sendi-sendi, ya, sampai di sana pekerjaan firman itu. Nah, kalau kita memperhatikan kembali penampilan pribadi Tuhan kepada jemaat di Pergamus, sebenarnya Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan jemaat ini sendiri. Ya, Yesus datang memakai pedang yang tajam bermata dua untuk mengadakan satu koreksi, ya, kepada jemaat ini. Ya, jadi koreksi Tuhan juga berlaku atas jemaat kehidupan kita, ya, kehidupan kita sebagai jemaat yang mengadakan Tuhan mengadakan satu koreksi.
memang jika kehidupan itu bertobat, dikatakan di dalam ayat yang ke-16, jikalau engkau bertobat, maka Tuhan memberikan kepadanya pedang tajam bermata dua yang sifatnya menyucikan, ya, membawa penyucian di dalam kehidupan itu. Itu sebabnya bagi jemaat di Pergamus, jika kehidupan itu bisa menang, bisa mengalami satu uh, mau mengalami pekerjaan firman, menurut melakukan firman itu, maka kepada jemaat di Pergamus diberikan mana. Mana itu kembali adalah firman yang tersembunyi. Ya, Wahyu 2 ayat yang ke-17. Sekarang kita baca. Ya. Wahyu 2 ayat yang ke-17. Yang Siapa B aja, bertelinga? yang B aja, yang B. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Iya, mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ya, jadi jemaat Pergamus akan menerima mana yang tersembunyi. Itu firman Tuhan yang dibukakan. Ya, jadi jemaat ini memang kehilangan kebenaran. Ya, tidak ada lagi kebenaran di dalam jemaat itu karena salah posisi dia diam, ya, seperti pribadi Lot, ya, dan diancam jikalau tidak bertobat, aku akan memerangi mereka dengan pedang yang dari mulutku. Itu menunjuk pada firman yang sanggup menyucikan, karena Yesus sendiri menjanjikan bagi jemaat yang menang mana yang tersembunyi. Itu kembali lagi pada firman, ya. Puji Tuhan. Jadi apa yang menjadi teguran Tuhan atas jemaat-jemaat itu, Tuhan datang atau tampil dengan apa yang menjadi kebutuhan dari jemaat itu sendiri. Ya, Yesus datang dengan memakai tadi dikatakan pedang, ya, yang tajam bermata dua. Ya, dia datang dengan memakai pedang tajam bermata dua. Dan Tuhan akan memerangi jemaat ini yang kalau tidak bertobat, ya. Tetapi kalau dia kemudian bertobat dan melakukan hal yang benar, dia kembali kepada firman, maka kepada jemaat itu Tuhan janjikan mana, bahkan nama yang baru. Mana menunjuk pada firman, ya. Apa yang telah hilang Tuhan berikan kembali kepada jemaat di Pergamus. Puji Tuhan. Yang terakhir, Tiatira, ya. Sebab Bapak Gembala menyampaikan sampai Tiatira, ya. Wahyu 2 ayat 20 dan 21. Wahyu 2 ayat 20 dan yang ke-21. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Iya. Oke. Jadi jemaat Tiatira adalah jemaat yang kehilangan kesucian hidup nikah. Ya. Jemaat yang kehilangan kesucian. Ancamannya di dalam ayat yang ke-23 dikatakan ancamannya ayat 23. Coba dibaca. Ayat yang ke-23, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Ya, enggak usah. Yang poinnya adalah anak-anaknya atau buah nikahnya akan mengalami satu kematian. Ya, kalau di dalam jemaat itu sudah tidak menghargai kesucian hidup nikah, maka yang menjadi akibat itu adalah anak-anak. Buah nikah menjadi korban. Ya. Perbuatan dari orang tua
akan berakibat kepada anak-anak, ya, buah nikah yang menjadi korban, ya. Jadi ancaman Tuhan atas jemaat di Tiatira adalah akan mematikan anak-anak mereka, ya. Tetapi jikalau mereka bertobat kembali lagi kepada jalan Tuhan, mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka upahnya Tuhan memberikan bintang timur, ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Iya, Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. iya. Jadi kepada jemaat di Tiatira Tuhan berikan bintang timur. Ya, sekarang kita kembali pada ayat yang ke-18. Di sini penampilan pribadi Tuhan, ya. Ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ya, jadi di sini Yesus tampil sebagai anak Allah, firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api, ya. Mata bagaikan nyala api dengan ketajamannya dan kakinya bagaikan tembaga, itu berarti Tuhan siap menghukum segala kejahatan yang dilakukan oleh jemaat. Ya, kalau jemaat itu tidak bertobat. Jadi ini merupakan satu solusi yang Tuhan berikan kepada kehidupan jemaat di Tiatira, ya. Sebab Tuhan datang dengan mata yang tajam, ya, bagaikan nyala api, dan kakinya bagaikan tembaga, siap menghukum jemaat yang tidak bertobat. Tetapi jikalau jemaat itu berbalik dan mau bertobat dengan sungguh, maka Tuhan janjikan bintang timur. Bintang timur kita tahu itu menunjuk kepada firman nubuatan yang sanggup mengadakan satu penyucian mendalam di dalam jiwa kehidupan jiwa kita, ya. Sekarang kita membaca di dalam 2 Petrus 1 ayat 19, ya. 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Iya, bintang timur yang dijanjikan akan dikaruniakan kepada jemaat di Tiatira, yang bagi jemaat yang menang tentunya, ya. Di sana dikatakan di dalam ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, ya, itu upah yang diterima. Dan ayat 28, kepadanya akan kukaruniakan bintang timur, ya. Bintang timur itu bicara tentang firman nubuatan yang sanggup mengadakan penyucian di dalam kehidupan nikah yang salah. Ya. Ibrani 13 ayat yang keempat. Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemparkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihukum Allah. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh jemaat di Tiatira di dalam ayat yang ke-21, ya. Ayat 20, ya. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel, ya, mengajar, menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zinah dan makan persembahan-persembahan berhala, ya. Itu merupakan perbuatan-perbuatan yang menyalahi, ya, yang najis, ya, zinah dan penyembahan berhala, ya. Puji Tuhan. Tetapi kalau jemaat itu menang, maka Tuhan karuniakan untuk bisa menerima bintang timur, ya, bahkan juga turut memerintah dengan tongkat besi
Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-27, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ya, jadi dikaruniakan kuasa kepada atas bangsa-bangsa, kepada jemaat yang menang, khususnya kepada jemaat di Tiatira. Ya, ya, jika saja kita bisa menerima apa yang sudah Bapak Gembala berikan dalam kehidupan kita lewat penggembalaan firman Tuhan, di dalam kita mengikuti PA yang kita terima ya selama ini, tentang koreksi Tuhan atas 7 jemaat di Asia Kecil yang Bapak Gembala sampaikan sampai pada jemaat di Tiatira ya, maka kita pasti akan menerima berkat yang besar dari Tuhan jika kita melaksanakan apa yang menjadi maunya Tuhan ya. Asal saja kita tidak kehilangan kesucian, asal saja kita tidak kehilangan kebenaran, asal saja kehidupan kita tidak meninggalkan kasih, mula-mula pasti kehidupan kita akan mendapat tuntunan penyertaan dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau sekalipun. Ya, luar biasa janji Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tambahkan 2 Timotius 1 ayat 13. 2 Timotius 1 ayat 13. 2 Timotius 1 ayat yang ke-13. Ya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kita harus memegang firman yang telah kita terima sebagai contoh ajaran yang sehat. Ya, supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyiapkan diri untuk melaksanakan perjamuan suci. Ya, siapkan tubuh dan darah Tuhan di dalam rumah kita masing-masing dan bagikan kepada keluarga. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Ya, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, buat firman yang sudah kami terima dalam kesempatan ibadah PA malam hari ini. Engkau sudah banyak mendidik kehidupan kami, menegur kehidupan kami, sebab pada diri kami masih memang banyak kelemahan, kesalahan, pelanggaran dosa yang harus kami akui, dan kami Tuhan pohonkan ampun kepadamu, agar engkau senantiasa menyucikan, melayakkan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh selalu mengalami penyucian dari pekerjaan firman dan tubuh dan darah-Mu. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, biarlah engkau layakkan kehidupan kami, biarlah tubuh dan darah-Mu boleh menjadi satu berkat bagi kehidupan kami yang bersekutu di dalamnya. Apa yang sudah kami sediakan, berkati Tuhan dengan pribadimu sendiri. Roti dengan sebagai tubuhmu, dan cawan yang berisi minuman ini juga engkau berkati dengan darahmu. Sehingga kehidupan kami benar-benar bersekutu di dalam tubuh dan darahmu, sampai kehidupan kami mengalami satu kebangkitan pada akhir zaman. Terima kasih, kami terima tubuh dan darahmu dengan ucapan syukur dan terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita melaksanakan perjamuan suci dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya akan membacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan yang ke-26. Kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan dengan tangan kanan kita dan junjung lebih tinggi dari kepala. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat kedua tangan kita. Biarlah sementara Bapak Hengki akan berdoa, mengucap syukur. Bapak Hengki berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang selalu Tuhan menegur kehidupan kami Tuhan, jika kami berkesalahan pada Engkau Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, teguran-teguran firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami boleh hidup benar di hadapan Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan, karena firman-Mu Tuhan selalu menyucikan kehidupan kami Tuhan. Selalu membawa kehidupan kami ini Tuhan, untuk kami boleh lebih dekat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan contoh-contoh Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, jemaat Efesus yang begitu luar biasa Tuhan. Haleluya, Engkau pakai Tuhan, Engkau karuniai dengan karunia yang begitu luar biasa Tuhan. Namun Tuhan, apa artinya semuanya itu Tuhan, jikalau di dalamnya tidak ada kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Kami menyembah pada Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu, karena firman-Mu Tuhan, yang selalu mengoreksi kehidupan kami Tuhan, yang selalu menyucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat Bapak Artawan Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau pakai Bapak Artawan Tuhan dengan lebih heran lagi Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan pada Bapak Artawan Tuhan, dan berikan kuasa pengurapan-Mu Tuhan, supaya Bapak Artawan Tuhan juga boleh menjadi berkat buat kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati hidup nikahnya Tuhan. Tuhan tolong apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan tolong apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Kiranya Tuhan sempurnakan Tuhan kesehatannya Tuhan. Berikan Bapak Gembala kami kekuatan Tuhan. Berikan Bapak Gembala kami kesehatan Tuhan yang sempurna Tuhan. Jauhkan Bapak Gembala kami dari sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga dengan Ibu Gembala kami Tuhan. Tuhan juga sempurnakan kesembuhannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Terima kasih.
pada akhir ibadah kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, Engkau yang sudah melawat dan memberkati kehidupan kami. Satu perkara yang kami mohonkan kepadamu Tuhan, tuntunlah kehidupan kami ada dalam jalur rencanamu, supaya kehidupan kami jangan menyimpang ke kanan atau kiri. Biarlah Engkau buat hidup kami tetap berada pada jalur rencanamu, sehingga Engkau bawa kehidupan ini Tuhan boleh mencapai satu kehidupan yang Engkau muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Inilah seru doa kami yang kami serukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada kesempatan ini juga kami bawa di dalam doa untuk Bapak Saudara Henry Kristomo, dan juga Saudara Yusak Mulyadi, dan Ibu Xiaofung, Ibu David Haryadi, yang pada minggu ini berulang tahun, di mana Engkau sudah tambahkan perpanjangan umur atas mereka semua. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat akal budi atas para hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya mereka semakin Engkau pakai dan semakin Engkau urapi, dan juga Engkau bubuh lidah hikmat dari sorga untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga berikan kebijaksanaan bagi kami semua para hamba Tuhan, agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Nama-Mu saja dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah kehidupan kami semua Engkau penuhi dengan kasih dari Allah Bapa, dan kasih sayang dari Allah Putra, dan persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kami dari sejak sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Sampai di sini ibadah kita malam hari ini. Bapak Gembala agak kelihatan ya